belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ayu Ramadhani. Hadir, Bu. Muhammad Fikri Al-Fajri. Hadir, Bu. Muhammad Ishak Said. Hadir, Bu. Nurul Hadir, Hidayah. Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Teks persuasif. Nah, kalian pasti pernah atau sering melihat poster, pengumuman atau iklan yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu, toh? Nah, itu yang disebut teks persuasif yang bertujuan untuk mengajak orang lain. Nah, siap belajar hari ini? Iya. Oke. Nah, kita masuk di pengertian teks persuasif. Jadi, teks persuasif adalah teks yang mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu atau mengikuti pendapat tertentu. Contohnya, ajakan menjaga kebersihan kelas atau menghemat air. Oh, jadi teks persuasif itu, Bu, tujuannya membuat orang lain melakukan sesuatu. Iya, betul sekali. Nah, kita masuk di ciri-ciri teks persuasif. Ciri-ciri teks persuasif itu ada 4. Ciri-ciri teks persuasif itu ada 4. Yang pertama, mengajak atau membujuk orang lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, dan sebaiknya. Ketiga, singkat dan jelas. Dan yang terakhir adalah menyertakan alasan atau manfaat dari ajakan itu. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Oke. Contohnya, ayo kita rajin mencuci tangan supaya tidak sakit. Benar, itu adalah contoh teks persuasif. Sekarang kita masuk di struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu ada 3. Yang pertama, 1. Pernyataan pendapat atau tujuan, yaitu menyatakan maksud ajakan. Yang kedua, alasan atau manfaat, yaitu menjelaskan kenapa ajakan itu penting. Yang ketiga, alasan atau himbauan, yaitu kalimat yang mengajak orang lain bertindak. Contohnya, pernyataannya bisa seperti ini. Mari kita rajin membaca buku. Yang alasannya, dengan membaca kita akan pintar dan banyak ilmu. Untuk ajakannya adalah, ayo mulai membaca buku setiap hari minimal 15 menit. Toh? Oh, jadi ada bagian tujuan, alasan yang harus kita jalankan, Bu. Iya, betul. Karena kalau tidak ada ketiga bagian tersebut, tidak akan menjadi teks persuasif. Sekarang, mengerti sampai di sini? Ngerti, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Sekarang tulislah teks persuasi singkat tentang topik kesehatan, lingkungan, ataupun sekolah. Gunakan struktur yang sudah kita pelajari tadi. Waktu 10 menit. Oke? Bisa? Kalau bingung atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke? Mengerti? Oke, silakan dikerja. Mana bukunya?
Mari kita rajin mencuci tangan. Alasan, dengan mencuci tangan, kita bisa terhindar dari kuman dan penyakit. Ajakan, ayo cuci tangan sebelum makan dan setelah bermain setiap hari. Oke, tepuk tangan untuk teman saya. Oke, siapa lagi? Bu. Oke. Tema lingkungan. Pernyataan tujuan. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Alasan, lingkungan bersih membuat kita sehat dan nyaman belajar. Ajakan, ayo buang sampah pada tempatnya dan selalu membersihkan kelas setelah belajar. Oke, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk teman saya. Siapa lagi? Ibu, Oke. Silahkan. tema sekolah. Pernyataan tujuan. Mari kita rajin membaca buku di perpustakaan. Alasan, membaca buku menambah ilmu dan membuat kita pintar. Ajakan, ayo kunjungi perpustakaan minimal 30 menit setiap hari. Oke, sudah? Dan Oke, tepuk tangan untuk teman saya. Bagus. Semua yang kalian tulis itu adalah contoh teks persuasif yang jelas. Nah, sekarang mari kita refleksi sejenak. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang teks persuasif? Saya Bu, Oke. mengajak orang lain singkat dan jelas. Ada alasan atau manfaat dan menggunakan kata-kata seperti ayo atau mari. Oke, tepat sekali. Selain itu, kalian juga sudah belajar struktur teks persuasif, yaitu pernyataan, tujuan, alasan atau manfaat, dan ajakan. Hari ini kita juga sudah mencoba menulis teks persuasif sendiri. Jadi, secara keseluruhan, kalian sudah paham pengertian, ciri-ciri, struktur, dan cara membuat teks persuasif. Oke. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menggunakannya untuk membuat ajakan yang baik di kehidupan sehari-hari. Iya Bu. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian dan semangat belajarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.